Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita akan belajar tentang anatomi normal daripada ginjal atau sistem urogenital. Umumnya sistem urogenital dia dibagi dua dulu. Satu renal untuk organ, kemudian yang kedua traktus urogenital. Nah, yang traktus itu yang mulai dari ureter, vesika urinaria sampai uretra. Nah, jadi dia dibagi dua untuk untuk urogenital. Satu organnya, satu traktusnya. Nah, yang sekarang kita belajar tentang uh, organnya dulu, yaitu renal. Nah, di samping saya ada bintang tamu kita, ada koordinator pendidikan profesi kepengurusan kemarin, Saudara Indra Tandi. Nah, jadi di sini kita baca dulu. Nah, ini renal. Renal adalah kita belajar tentang pembungkusnya renal. Ada 4, kapsula fibrosa, lemak perirenal, fascia renalis, sama lemak pararenal. Pada gambar bisa kita temukan. Pertama, kapsula fibrosa. Nah, yang melekat pada bagian ginjal. Ini kapsula fibrosa yang melekat pada ginjal. Nah, kemudian yang kedua, lemak perirenal. Artinya lemak sekitarnya ginjal. Nah, berarti yang ini. Lemak perirenal. Ini yang kuning semua. Nah, ini lemak perirenal. Kemudian yang ketiga, fascia renalis. Biasa disebut juga sebagai fascia gerota. Yang mana itu pada gambar yang ini. Nah, ini fascia renalis. Nah, ini adalah fiksasi daripada ginjal. Kemudian yang keempat, lemak pararenal. Berarti ada lapisan lemak di luarnya fascia renal. Nah, berarti sekitar di luarnya fascia. Nah, itu lemak pararenal. Jadi kalau ditanya tentang apa pembungkusnya renal, kita ulang dari kapsula fibrosa, lemak perirenal, fascia renal, sama lemak pararenal. Nah, seperti itu. Nah, kemudian setelah kita belajar tentang lapisannya dari luar ke dalam, kita belajar juga tentang permukaannya. Nah, ini pada gambar. Nah, di sini ada permukaannya renal. Nah, kalau kita perhatikan, dia untuk pada bagian permukaannya renal, nah kita bisa lihat kan ini yang kalau dilihat dari depan ini kan facies anterior. Kalau di bagian belakang berarti ini facies posterior. Yang ini facies anterior. Nah, ini yang facies posterior. Nah, kemudian ada juga polus superior. Polus superior itu artinya polus itu artinya kutub. Nah, berarti itu polus itu kutub. Nah, yang ini. Yang kalau daerah ini namanya polus superior, artinya kutub yang paling atas. Kemudian yang ini adalah polus inferior, kutub yang bawah. Nah, kemudian ada juga margo medialis sama margo lateral. Nah, margo artinya batas atau margin. Nah, yang mana batas medial di sini? Nah, ini yang medial. Berarti ini adalah margo medialis yang kiri maupun yang tampakan dari belakang juga begini. Nah, margo lateral yang ini. Nah, kalau dia margo medial itu konkav, cekung seperti ini. Konkav margo medial. Beda sama margo lateral yang lebih konveks. Nah, itu untuk batasan ginjal. Jadi kita ulang, ada facies anterior, facies posterior, polusnya, polus superior, polus inferior, margo medial, sama margo lateral. Nah, kemudian sudah kita belajar tentang permukaannya renal, fasiesnya sudah. Sekarang kita belajar tentang segmentum renalis. Nah, jadi apa artinya segmen atau bagian-bagian daripada ginjal? Nah, kalau pada gambar ini adalah segmentum daripada ginjal. Nah, kalau tampakan depan seperti ini dan ini tampakan belakang, tampakan anterior, tampakan posterior. Nah, kalau tampakan anterior bisa kita lihat, dia dibagi segmen dulu. Yang atas namanya segmentum superior. Ini yang tampakan depan, ini yang tampakan belakang. Kemudian dari bawah juga ada segmentum inferior. Nah, kalau tampakan depan ada dua segmentum anteriornya, ada anterior superior, ada anterior inferior. Beda sama yang belakang, cuma segmentum posterior saja. Nah, posterior saja. Kalau saya ulang, kalau dua-duanya punya segmentum superior depan dan belakang, inferior depan dan belakang. Kalau bagian depan dia terbagi dua, anterior superior sama anterior inferior. Kalau segmentum posterior ini saja. Nah, kemudian sudah kita belajar tentang segmentumnya. Kemudian kita lanjut lagi tentang impressio renalis. Nah, impressio renalis. Ini dia, ada impressio renalis. Nah, ini adalah tampakan ginjal
yang mengalami impresio. Apa impresio itu? Impresio artinya suatu desakan dari suatu organ. Nah, jadi ginjal ini akan tertekan oleh beberapa organ. Nah, ini tampakannya. Dia akan ini sudah disesuai dengan warna. Nah, sesuai dengan warnanya ada tampakan impresio atau desakannya. Nah, kita mungkin sebelum kita belajar tentang impresio ini mungkin jangan sampai lupa. Ini ada yang namanya aorta sama vena cava ya. Nah, kalau aorta itu di sebelah kiri, vena cava di sebelah kanan. Itu penting, dasar ini. Nah, ini aorta sebelah kiri, vena cava di sebelah kanan. Nah, kemudian urutan lagi. Urutan dari depan ke belakang. Ingat, kalau tampakan dari depan itu selalu adalah vena renalis. Kemudian di belakangnya vena renalis ada arteri renalis. Ini dari depan. Nah, kemudian yang paling belakang adalah pelvis renalis atau ureter yang ke bawah. Itu urutannya. Nah, kemudian setelah kita tahu itu, nah baru kita belajar tentang impresio. Nah, kita mungkin mulai dulu dari ginjal kanan. Nah, atau renalis dexter. Nah, kalau bagaimana caranya kita memudahkan untuk menghafal, bisa kita bagi daerah-daerah tertentu dulu. Misalnya, daerah pertama saya bagi ini jadi polus superior yang tadi, kutub atas. Kemudian saya bagi lagi 2/3 superior. Ini 2/3 superior. Nah, ini ada keterangannya. Polus superior yang ini tuh kita bagi kutub atas, kemudian 2/3 superior, kemudian 1/3 inferior, kemudian polus inferior. Nah, polus inferior. Nah, kemudian ada juga margo medialis. Nah, ini margo medialis misalnya yang tadi. Nah, apa maksudnya pembagiannya? Sekarang ketika kita sudah tahu daerahnya, misalnya polus superior dia akan mendapat impresio atau desakan dari organ apa? Berarti organ glandula suprarenalis dexter. Berarti di sini ada daerah tempat melekatnya glandula suprarenalis dexter, tempat daerah polus superior. Sudah. Jadi kita asumsikan, kita bayangkan di sini ada glandula suprarenalis. Kemudian yang kedua, 2/3 superior. Nah, apa yang kita bisa asumsikan di sini? Ini adalah desakan daripada organ apa yang agak besar, yaitu Indra tadi tahu? Hepar. That's right. Nah, ini adalah desakan daripada hepar. Nah, 2/3 superior. Nah, kemudian yang 1/3 inferior adalah lewatnya flexura colidextra. Apa itu flexura? Ingat, ketika kolon ascendens naik, kemudian jadi kolon transversum, terus turun jadi kolon descendens. Nah, nanti ada tikungan tajam antara kolon ascendens menjadi kolon transversa, ada tikungan tajam, itu namanya flexura coli. Nah, flexura coli dextra kayak bagian kanan. Berarti kita asumsikan sini kolon ascendens tepat di sini. Nah, di sini dia langsung jadi kolon transversa mendatar ke sana karena di sini membentuk flexura coli dextra. Nah, kemudian ada lagi yang polus inferior yang ini. Nah, di situ adalah impresio jejunum. Jejunum itu adalah tempat usus kecil. Setelah dia keluar dari duodenum langsung jadi jejunum yang melingkar begini, jejunum. Nah, arti ini karena impresionya jejunum. Nah, kemudian yang margo medialis itu adalah impresio dari duodenum pars descendens. Kan kalau ingat duodenum kemarin. Nah, kan ada duodenum yang pars superior di sini, kemudian turun ke bawah jadi pars descendens, kemudian ada lagi pars horizontalis yang mendatar, kemudian jadi pars ascendens naik ke atas. Nah, jadi pars dia duodenumnya turun ke bawah jadi pars descendens, mendapat desakan ginjal mendapat desakan dari organ tersebut, yaitu pada margo medialis. Jadi kita ulang, pada renalis dexter dia pada polus superiornya apa? Glandula suprarenal. Kemudian 2/3 superior impresio dari hepar yang gambarnya begini. Ini hepar sampai yang merah ini. Hepar. Nah, kemudian 1/3 inferior itu flexura coli dextra. Kemudian ini yang polus inferior itu yang jejunum yang melingkar begini, yang kayak ular jejunum. Nah, kemudian yang daerah margo medial itu adalah duodenum pars descendens. Itu untuk renalis dexter. Nah, kemudian renalis sinister. Nah,
Kalau pembagiannya renalis dexter, renalis sinister agak mirip tadi, tapi kita bisa lihat. Nah, ini ada polus superiornya sama yang dexter tadi. Nah, kemudian kalau tadi ada 2/3 ini kita bagi sepertiga masing-masing. Ini sepertiga superior, sepertiga media, sama sepertiga inferior. Nah, kemudian yang di samping kita bagi juga. Mungkin saya kasih turun sedikit. Nah, ini supaya dilihat. Nah, kan ada polus superior, sepertiga superior, sepertiga media, sepertiga inferior. Kemudian pada bagian lateral kita bikin lagi. Ada yang 2/3 superior lateral, ini superior lateral. Ada yang sepertiga inferior lateral yang ini. Nah, jadi diulang, polus superior, sepertiga superior, sepertiga media, kemudian sepertiga inferior, 2/3 superior lateral, sama sepertiga inferior lateral. Nah, kemudian kita identifikasi range sinister. Kita identifikasi range sinister. Range sinister pada polus superior berarti dia akan mendapat desakan dari glandula suprarenalis sinister, sama yang tadi. Polus, dua-duanya polus akan mendapat glandula suprarenalis. Nah, kemudian sepertiga superior. Nah, dia akan mendapat desakan sama organ ini, yaitu impresio hepar. Nah, impresio hepar kan posisi bentuknya gini. Ya, dia naik ke atas, seperti ini, maka dia akan desak pada sepertiga superior renalis sinister. Kemudian apa yang sepertiga media? Nah, ini bisa dilihat. Sepertiga medial adalah impresio pankreas. Nah, di sini ingat, kan ada dua donum di sini. Di sini adalah pankreas yang berjalan panjang. Pankreas, organ yang menghasilkan sel alfa, sel beta. Oh, sorry. Nah, ini yang pankreas yang sepertiga media, yang sepertiga superior yang gaster. Nah, sebelum kita polus superior, sebelum media dulu sepertiga superior, lupa tadi. Nah, ini impresio gaster. Yang kalau gambarnya ginjal, gaster dia ada bentuknya di sini. Ini yang gaster. Nah, kemudian yang ini pankreas. Nah, kemudian sepertiga inferior, impresio yeyunum. Yang ini, yang polus inferior tadi dia akan ke sana, yeyunumnya. Sepertiga inferior. Kemudian 2/3 superolateral bisa dibaca impresio spleen. Nah, ingat, spleen juga adalah organ yang retroperitoneal, tapi dia hanya berada di ginjal kiri saja, itu spleen. Tidak ada spleen di ginjal kanan. Dia berada berdekatan pada ginjal kiri. Berarti dia 2/3 superolateral untuk spleen. Kemudian ini yang sepertiga infralateral, yaitu adalah flexura coli sinistra. Yang sama tadi, ketika kolon transversa jalan, dia akan turun jadi kolon descendent ke bawah. Nah, nanti pas perputarannya atau sudutnya, transversa sama descendent membentuk sudut yang cukup tajam atau cekungan, namanya flexura coli sinistra, cekungan seperti itu. Nah, itu aja mungkin untuk impresio ya. Untuk impresio renalis, kalau teman-teman pusing, bisa dilihat di sini, ada keterangannya. Keterangannya silahkan tinggal dibaca. Yang mana renalis sinister apa semua, kemudian renalis dexter apa semua, seperti itu. Nah, kemudian untuk gambarnya di sini ada juga. Ini bisa disesuaikan glandula suprarenal, hepar, duodenum, kolon, yeyunum, gaster, spleen, pankreas, sama kolon descendent. Nah, kemudian kita lanjut ya. Batas-batas ginjal. Nah, bisa dibaca. Pada aspek superomedial terdapat glandula suprarenal. Nah, ini tadi pada batasnya ginjal yang supero, artinya yang atas sama medial. Nah, itu adalah glandula suprarenal. Nah, jadi posisinya glandula itu adalah superomedial, bukan superior, superomedial. Kemudian aspek superior berhubungan dengan diafragma, jelas, karena di sini adalah, ini kan bagian abdomen semua. Nanti di sini akan berjalan, bayangkan di sini ada diafragma yang merupakan batas antara cavum abdomen sama cavum toraks. Jadi diafragma itu yang batas superior. Kemudian inferior berhubungan dengan quadratus lumborum. Jadi di bagian lateral, di bagian posterior sini, bagian inferior di sini nanti ada musculus quadratus lumborum.
gambarnya saya lihatkan. Nah ini dia, ini musculus quadratus lumborum nih. Nih kan batas inferior, jadi kalau yang bagian tadi bisa kita pakai ini. Batas superomedial adalah glandula suprarenal nih, kemudian batas superior ada diafragma yang ini, kemudian batas inferior berhubungan dengan musculus quadratus lumborum. Kemudian di sini juga disebutkan nervus apa yang melewati bagian posterior renal. Ada nervus subcostalis, iliohypogastricus, ilioinguinal. Ini ada nervus bagian posterior daripada renal ini kan. Ini kan renal bagian posteriornya. Nah, bagian posteriornya jelas sekali di situ ada lewat 3 kuning ini. Nah, ada nervus subcostalis paling atas. Kemudian ada nervus iliohypogastrik sama nervus ilioinguinal, cabang dari plexus lumbalis. Nah, kemudian kita sudah belajar tentang batas ginjal, kita sudah belajar tentang nervusnya juga. Sekarang mungkin kita identifikasi tentang strukturnya renal itu seperti apa. Nah, kita cari gambar yang sesuai. Nah, seperti ini. Ini tampakan luar yang tadi. Nah, ini renal secara umum. Nah, renal kan tadi pada lapisan paling luar ada yang namanya ini kapsula fibrosa. Nah, kemudian ada lemak kapsula fibrosa ya. Nah, kemudian lemak pararenal atau kapsula adiposa. Nah, nanti dia fascia renalis di sini. Fascia renalis, baru di sana lemak pararenal. Nah, ini tetap tampakan luar. Kemudian sama yang tadi yang saya jelaskan, paling depan ada vena renalis, kemudian ada arteri renalis di belakangnya, kemudian ureter berjalan di posterior. Begitu pula yang renal sinister. Nah, langsung saja kita ke struktur. Nah, langsung kita pada struktur. Pada struktur ini ada yang namanya korteks renalis, medula, kolumna, sinus, hilum. Nah, di mana struktur tersebut? Nah, kita mulai dari sini dulu. Mulai dari korteks renalis. Yang mana korteks renalis itu? Nah, ini tampakan ginjal. Nah, ini adalah korteks renalis. Nah, setelah dia di kapsula fibrosa yang bagian luar, korteks renalis itu yang ini yang agak merah ini, korteks renalis. Nah, korteks renalis. Nah, kemudian medula renalis yang mana di dalamnya, jadi dia semakin ke dalam. Ini medula renalis. Nah, kemudian dikatakan di sini pada medula renalis ditemukan piramis renalis, menunjukkan satu lobus ini. Pada medula renalis ada piramis renalis. Nah, ini piramis renalis. Piramis itu kayak di Mesir ada piramid. Nah, piramid artinya kayak segitiga. Nah, ini kan piramis ini. Tak. Nah, ini piramis. Nah, setelah piramis itu artinya kalau dia katakan kapan itu satu lobus, artinya piramis renalis menunjukkan satu lobus. Satu lobus sama dengan satu piramis. Jadi kalau dikatakan yang mana satu lobus itu artinya cukup tunjuk dengan satu piramis saja, jangan dua. Karena di sini dikatakan satu lobus sama dengan satu piramis. Nah, setelah itu kita identifikasi yang mana namanya basis, apex, papilla, area cribrosa. Nah, kita lihat. Nah, ini yang namanya, jikalau ini adalah piramis renalis yang berbentuk tajam kan, di bawahnya datar, di atasnya tajam. Nah, ini adalah basisnya. Ini namanya basis piramis, dasar basis. Kemudian di mana puncaknya atau apex? Ini dia, apex renalis. Nah, di apexnya itu ditemukan yang namanya papilla. Muaranya nanti yang ketemu dengan calyx minor. Ini dia, kalau kita perbesar. Ini papilla renalis yang bertemu dengan papilla atau calyx minor. Setelah itu ada yang namanya area cribrosa, yang mana sebenarnya ini saya tunjukkan area cribrosa itu yang ini. Nah, ketika ini hilang sudah jaringan lemaknya, ada area yang titik-titik ini area cribrosa atau foramina papillaris. Lubang dari area cribrosa itu lubang dari papilla renalis nih, area cribrosa. Sudah tak? Piramis renalis satu gini, piramis renalis, kemudian basis renalis yang dasarnya ini, kemudian
apex renalis puncaknya, kemudian papilla renalis ini di apex ada yang berhubungan dengan calyx renalis minor, kemudian area cribrosa yang ini. Sudah. Nah, kemudian kita identifikasi struktur yang kedua. Kolumna renalis. Yang mana kolumna renalis itu? Nah, ini. Di antara satu lobus atau di antara satu piramis ada suatu daerah bagian medula yang tidak ada bagian yang di tengah ini yang tidak ada piramisnya, itu namanya kolumna renalis. Ini juga, ini agak kentara. Ini kolumna renalis ya. Nih, yang daerah yang tidak ada piramisnya. Kemudian kita lanjut. Nah, setelah kolumna ada namanya sinus renalis. Ruangan pada ginjal yang diisi oleh lemak perirenal. Nah, yang mana itu? Nah, ini. Ini namanya sinus renalis. Nah, sinus renalis. Sinusnya. Nah, di situ dia ditutupi ruang ginjal yang diisi saurus ini kan ada lemak di sini. Atau kalau yang di bawah deh, lihat. Ini masih ada lemaknya yang putih-putih. Nah, ini adalah sinus renalis yang diisi dengan lemak perirenal. Karena ini kan kapsula fibrosa, baru itu lemak perirenal setelahnya itu. Kemudian sudah sinus renalis, ada hilum renalis. Nah, hilum itu kayak pintu. Kayak hilum pulmonal, ada ya lewat arteri pulmonalis, bronchus pulmonalis, bronchus principalis, sama juga ini. Ada namanya hilum renalis, tempatnya lewat apa? Tempatnya lewat arteri renalis yang kemudian vena renalis yang anterior, arteri renalis yang di media, kemudian pelvis renalis yang posterior. Tempatnya lewat itu. Itu namanya hilum renalis. Nah, kemudian ada juga calyx renalis minor, calyx renalis mayor. Apa itu? Nah, pada struktur ginjal nih, ketika dia dari piramis renalis dia kan ada papilla renalis. Papilla renalis nanti akan berhubungan dengan calyx minor seperti ini. Ini calyx minor yang berhubungan dengan papilla renalis. Nah, nanti calyx minor 2 sampai 3 calyx minor nanti akan bergabung menjadi satu calyx mayor. Nah, yang ini satu calyx mayor ini kan 1 2 3. 2 sampai 3 biasa calyx minor akan berhubung menjadi satu calyx mayor. Nah, nanti calyx mayor juga nanti kumpulan daripada calyx mayor. Nah, itu akan membentuk yang namanya pelvis renalis. Kemudian pelvis renalis kemudian menjadi ureter. Jadi kalau yang ini ditunjuk adalah calyx renalis minor. Yang ini kalau yang bagian sini kumpulan calyx renalis berarti calyx renalis mayor. Kalau di sini kemudian yang di bagian tengah baru pelvis renalis, kumpulan daripada calyx renalis mayor, seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini yang penting. Vaskularisasinya renal seperti apa itu? Bagaimana caranya? Nah, pertama mungkin saya ada gambar yang bagus. Nah, mungkin yang ini dulu. Nah, vaskularisasi renal yang pertama kita akan belajar tentang ketika dia masuk dari arteri renalis sampai keluar jadi vena renalis ya. Nah, pada gambar ini kan aorta pars abdominalis yang ini. Nah, aorta pars abdominalis nanti akan keluar satu arteri renalis yang masuk ke ginjal. Jadi cabangnya yang pertama adalah arteri renalis. Kemudian dari arteri renalis, nah ini dia akan menjadi arteri segmentalis. Jadi arteri renalis dulu yang ini, kemudian jadi arteri segmentalis. Di mana itu arteri segmentalis? Kan ingat tadi ginjal kita bagi segmen, ada segmentum superior, ada segmentum antero superior, antero inferior, sama segmentum inferior. Nah, jadi masing-masing arteri renalis itu akan bercabang lagi ke segmennya masing-masing. Jadi segmentum superior jadi arteri segmentalis sesuai segmennya. Kan makanya tadi kita belajar tentang segmen ginjal karena dia kan sesuai dengan arterinya, arteri segmentalis. Kemudian dari arteri segmentalis akan menjadi arteri lobaris. Ingat tadi lobaris itu di mana? Satu lobus berarti satu piramis. Nah, berarti dia akan masuk ke piramis renalis. Yang mana gambarnya? Nah, ini kan tadi dikatakan ini jadi ketika dia dari sini kan arteri renalis, kemudian menjadi misalnya kita ambil contoh, misalnya kita pakai segmentum superior, berarti yang ke sini jadi arteri segmentalis superior, kemudian masuk ke piramis renalis atau satu lobus menjadi arteri
lobaris di sini. Nah, di sini arteri lobaris. Kemudian dari arteri lobaris kemana lagi? Nah, dia arteri lobaris dia terlihat pada kalix di sini, kalix mayor. Sorry, di sini. Jadi arteri nalis masuk di sinus, kemudian ke segmennya sebagian sini, segmen superior, kemudian pada kalix itu ada arteri lobaris pada kalix mayor. Kemudian menjadi arteri interlobaris. Nah, arteri interlobaris itu pada kolumna. Dari kalix mayor dia ke masuk kolumna sini. Menjadi arteri interlobaris. Nah, nanti dari arteri interlobaris dia akan menjadi arteri arcuata. Di mana itu arteri arcuata? Dia dari kolumna dia akan ke basis piramis. Nah, ini menjadi arteri arcuata di bagian basis semua. Jadi kalau ditunjuk basis berarti jawabannya arteri arcuata. Nah, kemudian dari arteri arcuata bisa dilihat lagi menjadi arteri interlobularis. Ini arteri interlobularis dia terletak di korteks. Nah, ini berarti ini korteks. Nah, tadi berarti dia berjalan di basis, sekarang dia ke korteks. Menjadi arteri interlobularis. Nah, di korteks nanti dia interlobularis itu menjadi arteriola ini. Tunggu ya, saya carikan gambar ini. Ini gambarnya. Nah, ini kan tadi arteri arcuata. Nah, ini tadi arteri arcuata. Ini sudah arteri interlobularis di bagian korteks bagian sini. Nah, nanti di situ dia akan jadi arteriola aferen, kemudian jadi glomerulus, kemudian menjadi arteriola eferen. Nah, di situ nih terjadi penyaringan yang namanya nefron. Arteriola aferen, kemudian glomerulus, kemudian jadi arteriola eferen. Nah, dari arteriola eferen nanti dia akan jadi apa? Vena interlobularis, jadi vena ini. Jadi nanti dia akan keluar sesuai dengan urutan yang tadi, berarti dari arteriola aferen, glomerulus, arteriola eferen, kemudian jadi vena interlobularis, kemudian jadi vena interlobularis, jadi vena arcuata, kemudian jadi vena arcuata, jadi vena interlobaris. Sudah itu vena vena apa lagi sudah interlobaris? Vena lobaris, kemudian jadi vena lobaris, jadi vena segmentalis jadi vena renalis, buat kemudian dia keluar. Nah, jadi itu cara masuknya dari ginjal. Jadi kata kuncinya arteri itu sampai di glomerulus nanti pas jadi arteri aferen sama eferen, karena disitulah terdapat glomerulus, tempat penyaringan darah yang terjadinya tahap pertama yaitu filtrasi. Seperti itu. Jelas? Jadi kita ulang ya. Itu kali. Di sini arteri renalis masuk di sinus, kemudian arteri segmentalis ketika dia menuju segmennya, kemudian di kalix mayor dia menjadi arteri lobaris, kemudian dia masuk ke kolumna menjadi arteri interlobaris, kemudian masuk di basis piramis jadi arteri arcuata, masuk di cortex renalis jadi arteriola aferen, glomerulus arteriola eferen, kemudian dari arteriola eferen jadi kapiler dulu, tempat pertukaran arteriola sama venula tak? Nah, dari venula menjadi vena interlobularis, kemudian vena arcuata, vena interlobaris, kemudian vena lobaris, vena segmentalis, kemudian keluar jadi vena renalis, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya inervasinya renal. Inervasi renal kalau saya cukup kita belajar tentang ini. Dia simpatisnya nervus apa, parasimpatisnya nervus apa. Nah, kalau ini kan ada simpatis, berarti jawabannya nervus splanchnicus minus segmen ke-12. Segmen ke-12 itu yang namanya untuk simpatis. Jadi kalau simpatis nervus splanchnicus minimus. Lanjut. Nah, kalau parasimpatis yang nervus vagus. Itu aja kalau inervasinya. Kemudian ada limfonodus, sistem imun yang pada ginjal namanya limfonodus aortiki, cabang dari aorta. Ini aja. Ini aja sih kalau ginjal. Habis itu ada mau ditanya dah? Lanjut. Sih. Itu untuk pembahasannya ginjalnya kita. Ginjal sudah selesai. Jadi yang ini pembahasan yang ini
Nah, ginjalnya sudah. Oh, ada. Ginjalnya sudah. Ada yang saya tanya. Ya. Apa skeletopi? Oh, skeletopi. Nah, mungkin lupa tadi jelaskan. Nah, untuk skeletopi, ini kan Ren Dexter, ini Ren Sinister. Tinggi mana, kiri kanan? Kiri. Nah, tinggi yang kiri daripada yang kanan. Karena untuk skeletopinya dia beda satu vertebra. Untuk yang tinggi dulu, ini yang kiri dia skeletopinya dari, ya artinya skeletopi itu apa? Hubungan organ dengan tulang. Di sini kan ada tulang vertebra yang jalan ke bawah. Nah, kalau ini bisa kita sejajarkan, tulang vertebra apa yang sejajar di sini adalah torakal 12. Torakal 12. Kemudian yang di sini ini lumbar 2. Jadi di sini sepanjang torak 12 sampai lumbar 2 untuk Ren Sinister. Kemudian yang Ren Dexter toraks 12 lumbar 1. Wah, ini lumbar 1. Lumbar 1 L2 tadi sini, kemudian di sini berarti L3. Nah, untuk Ren Dexter L1 sampai L3 itu aja. T12 sampai L2 untuk Ren Sinister, Ren Dexter L1 sampai L3. Kemudian kita lanjut ke glandula suprarenal. Ini glandula suprarenal. Ini. Nah, di sini ditanyakan, dinyatakan. Pertama, bagaimana perbedaan glandula suprarenal Dexter yang ini Dexter, Sinister yang ini. Nah, pertama dari bentuk. Yang glandula suprarenalis Dexter dia berbentuk 3 sudut atau triangular. Ini sudutnya yang 1, sudut yang kedua, sudut yang ketiga. Namanya triangular. Ya. Namanya triangular karena bentuknya segitiga. Kemudian yang Sinister dia berbentuk semilunar. Semilunar artinya setengah bulan atau mirip-mirip bulan sabit. Nah, ini. Atau bisa kayak kacang, terserah, semilunar. Setengah bulan istilahnya. Nih, beda. Jadi Ren Dexter triangular, glandula suprarenal Dexter triangular. Kalau glandula suprarenal Sinister yang berbentuk semilunar. Kemudian ya, dia terletak anterior terhadap diafragma, ini kan diafragma, ini glandulanya. Kemudian ini cuma posisi organ sih. Dia anteromedial terhadap vena cava inferior, ini vena cavanya, ini anteromedial, berarti jangan diasumsikan ini bukan bagian kanan kirinya tapi anteromedial, artinya bagian depan dan agak medial sedikit, seperti itu saja. Kemudian apalagi yang dikatakan di sini? Berbatasannya, kalau yang Sinister kan jelas, nah bisa dilihat berbatasan dengan spleen, kan di sini ada spleen, kemudian gaster di sini yang atas, kemudian pankreas dia di sini, kemudian diafragma juga, itu aja. Kemudian vaskularisasinya glandula suprarenal, nah dia dibagi 3, arteri suprarenal superior, medius inferior. Kita cari gambarnya dulu. Ini. Kalau dilihat, ini kan glandula suprarenal, ini yang renal. Kalau renal kan jelas dia arteri renalis. Nah, kalau yang glandula suprarenal kan arteri dia jadi 2. Ada yang arteri suprarenalis superior, yang ini arteri suprarenalis media, arteri suprarenalis inferior. Nah, di sini dikatakan arteri suprarenalis superior adalah cabang dari arteri plenica inferior. Nah, ini kan arteri plenica. Nah, cabangnya itu adalah arteri suprarenalis superior, cabang dari arteri plenica, ini arteri plenicanya. Yang kedua, arteri suprarenalis medius, yang ini cabang dari aorta abdominalis, jadi dia langsung keluar dari aorta. Kemudian yang ketiga, arteri suprarenalis inferior, cabang dari arteri renalis. Gampangnya itu aja ya, ingat segambarnya. Yang media langsung keluar dari abdomen, kalau yang superior dari arteri plenica inferior. Nah, plenica ini maksudnya apa? Ini arteri plenica yang vaskularisasi diafragma, plenikarnya diafragma, jadi diafragma divaskularisasi sama arteri ini, arteri plenica inferior. Kemudian ada cabangnya satu, jadi arteri glandula suprarenalis, arteri suprarenalis superior. Kemudian yang di bawah arteri renalis, nah cabangnya ada keluar satu, jadi arteri suprarenalis inferior. Nah, kemudian lanjut kalau gambarnya. Nah, kalau
vena sih gampang, cuma ini ada gambarnya langsung. Dia cuma bermuara cuma satu vena, vena suprarenalis sinistra. Kalau vena suprarenalis sinistra dia ke vena renalis. Kalau vena suprarenalis dextra dia langsung ke vena cava ya. Kemudian inervasinya nih plexus coeliacus. Dihafal saja karena kita belum belajar saraf. Plexus coeliacus. Kemudian kalau limfonodi sama yang ginjal tadi. Limfonodi aortiki. Itu aja untuk glandula suprarenal. Itu kemudian kita lanjut ke ureter. Ureter. Kita cari gambarnya dulu. Nah, yang mana ureter itu? Ini dia. Dia berjalan di posterior. Nih, ureter. Kemudian masuk ke vesika urinari. Nah, pada di sini kenapa saya kasih warna ungu? Karena ini adalah lapisan histologis daripada ureter. Jadi kalau ureter dipotong melintang, misalnya dipotong gini, jadi dia akan seperti berbentuk bulatan. Nah, kalau dia lapisan bagian dalam dulu kan, dia tunika mukosa yang ada lapisan endotelnya. Kemudian jadi tunika muscularis, kemudian dilapisi otot-otot, jadi longitudinalis interna, circularis externa. Kemudian yang kita lihat ini, yang dari luar itu tunika serosa atau dilapisi jaringan ikat. Cuma lapisan histologis saja. Nah kemudian ureter sebenarnya kita bagi jadi 3 pars. Ada ureter pars abdominalis, pars pelvica, sama pars intramural. Jadi dia bagi pars. Nah pars abdominalis ketika dia masih di abdomen. Nah, kemudian bagian sini, bagian atas yang agak atas, kemudian pars pelvica yang bagian pelvis yang banyak ini. Kemudian pars intramural. Intramural itu kayak pars transisi. Nah, artinya ini sedikit sekali ureter pars intramuralis ketika dia dalam masa transisi menembus vesika urinari yang ini. Jadi kita ulang, ureter dibagi 3 pars abdominalis, kemudian pars pelvica yang banyak, kemudian pars intramural ketika dia menembus vesika urinari. Nah, sudah. Kemudian ini yang penting ini. Sebutkan 3 penyempitan yang ada pada ureter. Jadi ureter itu bukan suatu tabung silinder yang diameternya sama dari awal sampai akhir, tapi dia akan suatu tabung silinder yang ada penyempitan di 3 tempat. Nah, bisa disingkat yaitu UPJ, UVJ sama APJ. Nah, ini dia. Yang pertama, UPJ, uretero-pelvico junction, penyempitan ketika peralihan dari pelvis renalis. Nah, ini artinya ingat ketika ureter meninggalkan ginjal dia akan ada pelvis renalis. Nah, fase transisi perubahan dari pelvis renalis menjadi ureter, di situ terjadi penyempitan yang namanya UPJ, uretero-pelvico junction. Yang pertama, uretero-pelvico junction, penyempitan ketika peralihan antara pelvis renalis dengan ureter. Kemudian yang kedua, abdomino-pelvico junction. Nah, ada 3 teori yang menyatakan bahwa yang pertama, peralihan satu ureter pars abdominalis dengan ureter pars pelvica. Nah, pars abdominalis sama pars pelvica. Nah, kemudian ada juga bilang saat masuk pelvis minor, ada juga bilang persilangan pada bifurcatio arteria iliaca communis. Nah, sebenarnya bisa juga ini bisa yang kita lihat yang ketiga saja, persilangan pada bifurcatio arteria iliaca communis. Nah, ini kan arteri iliaca communis. Nih. Nah, di sini ternyata dia akan membentuk penyempitan yang kedua. Ini kan arteri iliaca communis ini, sinistra sama dextra. Nah, pada ketika dia bersentuhan di situ dia akan ada penyempitan yang disebut dengan uretero yang kedua. APJ, abdomino pelvico junction yang ini. Bentar saya tulis dulu. APJ, abdomino pelvico junction yang kedua ketika persilangan pada bifurcatio arteri iliaca communis. Ini arteri iliaca communis.
Kemudian yang ketiga, uretero-vesicojunction, penyempitan pada masuknya ureter menuju vesika urinaria. Nah, jadi penyempitan ketiga ketika dia dari ureter masuk ke vesika. Itu uretero-vesicojunction. Jadi kita ulang. Yang tiga penyempitan, yang pertama uretero-pelvico-junction, paralel antara pelvis renalis dengan ureter. Kemudian abdomino-pelvico-junction ketika pada penyilangan arteri ilioka communis. Kemudian yang ketiga uretero-vesico-junction pada saat memasuki vesika urinari. Lanjut. Nah, kemudian vaskularisasi ureter. Ini cukup dihafal saja. Nah, ini kan ada ureter. Tadi kan ureter dibagi 3 pars. Pars abdominalis, pars pelvica, sama pars intramural. Nah, kalau ketika dia masih paling atas, ureter pars abdominalis, dia masih kena ini arteri renalis sama vena renalis. Dia divaskularisasi di situ. Nah, tapi kalau dia sudah pars pelvica yang sudah agak turun ke bawah, nah dia jadi arteri, dia divaskularisasi oleh arteri atau vena testicularis. Yang mana testicularis itu yang ini. Ini dia. Kalau dia laki-laki, namanya arteri testicularis yang ini. Dinding lateral dari aorta abdominalis. Nah, ini yang ke genital. Nah, ketika dia di sini dia kan kena pada bagian ureter pars pelvikanya. Arteri vena testicularis kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan berarti arteri vena ovarica, itu pars pelvica. Kemudian pars intramural, kalau dia wanita, ini pars intramural kan di sini. Kalau dia wanita, arteri vena uterina, atau bisa juga arteri vena vesicalis inferior. Nah, di sini ada vesicalis inferior arteri sini. Kita pakai vesicalis inferior saja yang umum, laki-laki sama perempuan. Arteri vena vesicalis inferior. Jadi kalau kita ulangi lagi bagaimana vaskularisasinya ureter. Pertama, ureter dibagi 3 pars. Pars abdomen, pelvis, sama intramural. Pada pars abdomen dia masih divaskularisasi oleh arteri renalis sama vena renalis. Atau yang kedua, pada saat dia pars pelvica dia vaskularisasi arteri testicularis kalau dia laki-laki. Kalau dia perempuan dia arteri vena ovarica. Kemudian yang ketiga, pada arteri ureter pars intramural dia divaskularisasi oleh arteri vena vesicalis inferior. Itu saja. Kemudian sudah vaskularisasi, kita masuk ke inervasi. Nah, tinggal dibaca. Nah, kemudian ia ada plexus ureter proximal, plexus renalis, ureter distal, plexus vesicalis, kemudian vesicula afferens. Nah, ini aja. Lanjut, kemudian kalau limfonodi sistem imunnya sama juga tadi, limfonodi aortici. Jadi 3 ya. Renal, glandula suprarenal sama ureter, limfonodi aortici. Dan bisa juga ini ada satu lagi, limfonodi ilioka communis. Ya, itu saja kalau ureter. Hafal pembagiannya, hafal 3 penyempitannya, hafal vaskularisasinya, dan kalau bisa inervasi sama limfonodusnya. Udah banyak kalau ureter karena dia cuma saluran. Bagaimana Bang Indra? Aman. Kita lanjut. Nah, kemudian kita masuk ke berikutnya. Dari ureter dia akan kemana? Ke vesika urinari. Suatu kantong, ini dia vesika urinari. Suatu kantong yang menampung urin secara sementara. Vesika urinari. Nah, ini ada yang penting. Ketika kosong, bentuk vesika urinari berbentuk tetrahedral untuk orang dewasa. Tetrahedral itu artinya agak tetra itu 4, lebih besar gitu. Kayak ini orang dewasa ini kan tetrahedral. 1, 2, 3, 4. Nah, beda yang kalau bayi dia masih fusiform, berbentuk kayak pisang gitu. Kayak otot fusiform. Itu hanya bentuk saja tetrahedral kalau dia dewasa, kalau bayi berbentuk fusiform. Kemudian ini ada perbedaannya pada orang dewasa sama pada bayi. Ini kan bisa tinggal dibaca. Nih. Bisa dibaca nanti.
yang jelaskan, yang ada penjelasannya saya dulu tentang penggantung vesika urinaria. Kita cari gambar vesika urinaria dulu. Ketemu. Nah, di sini ada penggantung. Penggantungnya plika. Penggantung daripada vesika urinaria. Nah, kalau pada teks di sini disebutkan bahwa penggantung vesika urinaria ada 3, plica umbilicalis mediana, plica umbilicalis mediale, sama plica umbilicalis laterale. Plica umbilicalis media berisi ligamen umbilikal, merupakan sisa dari urachus. Ini mediana atau medianum sama, medianum sama. Jadi ini adalah pada masa neonatus atau masih dalam perkembangan, vesika urinaria ini terhubung dengan pusar. Nah, tapi ketika dia sudah dewasa itu kan tertutup, membentuk yang namanya ligamen umbilicalis medianum. Nah, itu klinis biasa kalau dia masih berbentuk lubang dewasa, itu namanya paten urachus. Ketika tidak terbentuk ligamen tapi masih ada lubang di sininya, nanti dibaca di materi klinis. Ini yang normal saja, ligamen umbilicalis mediana. Ketika itu obliterasi membentuk ligamen umbilicalis medianum. Kemudian umbilicalis medial. Nah, pada gambar di sini cuma ada tampakan ligamen umbilicalis medianum saja. Adapun medial sama lateral tidak ada gambarnya. Tapi di sini ada jelaskan plica umbilicalis mediale berisi ligamen umbilicalis medial, merupakan sisa dari umbilicalis. Jadi dia kayak sambungan. Jadi ada yang medianum, ada yang mediale, tapi dua-duanya berasal dari ligamen umbilicalis. Jadi ini ligamen umbilicalisnya. Kemudian plica umbilicalis lateral berisi arteri vena epigastrik inferior. Di sini pada gambar juga tidak ada, tidak bisa saya tunjukkan. Apakah ada gambar lain? Oh, tidak ada. Itu aja. Jadi kalau yang kelihatan ini cuma ada ligamen umbilicalis medianum ya. Kemudian kita belajar lagi tentang permukaan vesika urinari. Nah, ada facies superior, facies inferolateral, ada 2 facies posterior. Nah, di mana facies superior? Di mana facies posterior? Kita lihat. Nah, ini adalah apex. Jadi ini bagian superior, apex atau puncak. Yang belakang itu ada fundus di sana. Ini apex. Kemudian inferolateral posterior di belakang, superior, inferolateral bagian bawah sini. Jadi facies superior atas, kemudian inferolateral yang 2, posterior yang di belakang. Kemudian strukturnya, struktur vesika urinari. Nah, ini kan ada dibilang ada apex vesicae atau pucuknya puncak, ini dia apex vesicae. Kemudian ada fundus itu bagian belakang sana, belakang situ, di sini itu fundusnya. Kemudian fundus vesicae sebagai ini posterior, bagian sana posterior tadi kan fundus. Kemudian korpus, ini korpus yang bagian badan besar, korpus vesicae. Kemudian ada cervix ini bagian leher, cervix vesicae. Nah, kemudian ada ini khas ini, ada ini trigonum vesicae yang ditunjuk, yang di tengah-tengah ini trigonum vesicae. Kemudian ada uvula vesicae juga. Uvula itu kayak tonjolan, lipatan ini, lipatan tonjolan. Saya bacakan. Nah, uvula vesicae adalah tonjolan pada dorsal ostium uretera internum. Nah, ini ostium uretera internum. Nah, di bagian, jadi ini ostium uretera internum, di bagian belakangnya ada uvula vesicae berupa tonjolan. Kalau bunyi membentuk trigonum. Trigonum vesicae itu dia ada 3 hal. Dia disatukan oleh 3, 2 lubang ureter, 1 lubang uretra. Berarti trigonum vesicae 2 ostium ureteris. Nah, jadi ureter tadi kan 2, ureter yang kiri sama ureter kanan, dia ketemu di sini. Ostium ureteris dan 1 ostium uretra eksterna membentuk trigonum vesicae. Nah, kemudian ada plica interureterica, ini lipatan antar 2 ureter, sinister sama dexter, namanya plica interureterica.
Kemudian apalagi? Uvula sudah, uvula itu yang ini tonjolan. Osteomerites sudah, yang ini osteomerites sinister sama dexter. Kemudian plika interureterica, tonjolan antar ureter, lipatan ini plika interureterica. Kemudian osteomerites internum, ini lubang uretra. Nanti ini trigonum vesicae. Kita ulang dari awal ya. Jadi vesica urinari ini adalah fascia superior, fascia posterior, fascia inferolateral yang ini. Kemudian pada bagian ada apexnya, ada fundusnya, ada corpusnya, ada cervix. Kemudian untuk bicara lubang ada yang namanya trigonum vesicae yang merupakan gabungan dari dua lubang ureter. Ini osteomerites. Kemudian satu osteum uretra internum. Kemudian pada di trigonum ada juga tonjolan yang namanya uvula vesicae. Itu saja. Kemudian antar dua ureter ada lipatan yang namanya plika interureterica. Kemudian kita lanjut vesica urinari. Vesica urinari. Vesica urinari dia mendapat vaskularisasi dari mana? Dari arteri vesikalis superior. Hanya tinggal dibaca sih sebenarnya. Vesica urinaria bagian anterior superior, dia arteri vesicularis superior. Berarti bagian anterior superior, arteri vesikalis superior. Kemudian pada bagian fundus dan cervix, ini kan fundus tadi tak? Fundus sama cervix, berarti itu arteri vesikalis inferior. Kemudian itu untuk pria, kalau wanita fundus sama cervixnya arteri vaginalis. Nah, kemudian venanya dia dari vena iliaca interna. Diulang nah, supaya gampang vaskularisasinya. Antero superior, arteri vesicularis superior. Kemudian kalau fundus sama cervix, kalau dia laki-laki arteri vesicularis inferior, kalau dia wanita fundus sama cervixnya arteri vaginalis. Ini ada. Kemudian inervasi, sama tadi ada simpatis sama parasimpatis. Kalau dia simpatis, ini ada bisa dibaca. Kalau dia simpatis nervus splanchnicus lumbalis. Kan tadi yang ginjal nervus splanchnicus apa tadi? Minimus, nervus splanchnicus minimus. Kalau dia vesica urinari nervus splanchnicus lumbalis. Kalau parasimpatisnya ginjal nervus vagus, kalau ini parasimpatisnya ada nervus splanchnicus pelvicus atau nervus erigentes. Itu aja. Inervasi sudah, vaskularisasi sudah. Refleks mixi. Ini penting. Refleks mixi adalah akibat sistem parasimpatis, berarti nervus ini erigentes atau splanchnicus pelvicum. Reseptornya adalah musculus detrusor vesicae yang digerakkan oleh tunica mucosa dan tunica muscularis. Berarti di sini ada reseptor kemih. Musculus detrusor vesicae yang akan mengalami kontraksi untuk pengosongan daripada vesica urinari. Kemudian refleks hambatan mixi, berarti itu yang membuat mixi ini yang menghambat. Berarti ini yang paling penting ya. Kalau dia mixi parasimpatis, kalau dia supaya tidak mixi simpatis. Berarti kalau mixi itu harus pelan-pelan, tidak boleh buru-buru karena dia akibat dari stimulasi parasimpatis. Kalau orang simpatis yang mixi berarti enggak, yang buru-buru kencing, tahan berkencingnya itu lama-lama. Kemudian limfonodi sama aja, iliaca interna, komunis bisa dibaca saja, di strukturnya tidak ada. Kemudian prostat ya, ini prostat ini, struktur prostat. Kalau struktur prostat ada yang basis, ada yang apex. Sini digambar tidak ada. Yang paling penting pada prostat sebenarnya dia ada 3 zona, tapi itu tanpa histologi untuk secara fungsional. Tapi cukup ditahu bahwa prostat ini hanya pada laki-laki saja. Kalau pada perempuan tidak ada prostatnya. Jadi posisinya ketika vesica urinaria situ ada prostat. Yang paling penting di sini di prostat ada 2 lubang. Nah, satu ductus ejaculatorius. Nah, ini ductus ejaculatorius. Ductus ejaculatorius ini dia muaranya dari ductus deferens sama glandula vesicula seminalis atau glandula vesiculosa.
Jadi gambarnya ini. Ini. Ductus deferens dari belakang fisika bersama dengan vesicular seminalis nanti akan bermuara ke uretra pars prostatica yang ini. Dan akan masuk lewat ductus ejaculatorius. Nah, kemudian kalau prostat sendiri, sekret yang dihasilkan ada di sini, ductulinya sendiri. Namanya ductuli prostatici yang bagian lateral 2. Kemudian ada satu struktur yang berupa peninggian pada uretra yang namanya colliculus seminalis. Itu saja colliculus seminalis. Kemudian ini tadi zona prostat dicari tahu yang mana zona perifer, sentral, sama transisional. Kemudian ini tadi ductus deferens ada 2 ya, yang ductus deferens saluran untuk reproduksi laki-laki. Glandula vesiculosa yang ini tadi, ini. Tapi ini sistem genitalia. Kemudian itu saja kalau yang laki-laki. Vaskularisasinya prostat, ini vesicalis inferior. Limfonodinya ini, nervasinya ini. Nah, kondisi klinisnya saya tidak baca, nanti ada slide untuk tersendiri untuk klinis. Nah, langsung kita ke penis. Ini ada penis. Kalau penis kan biasa dia dibagi 2 pars dulu, 2 korpus. Ada yang corpus cavernosum sama corpus spongiosum. Nah, kemudian ada yang namanya crusnya, crus penis, bulbus penis. Nah, ini yang ada anunya. Ini glandula bulbo-uretral. Kalau penis gampang cukup ditahu strukturnya, ini glans, kemudian di tengahnya ada corpus cavernosum, ini corpus spongiosum. Kemudian di situ lewatnya uretra bagi laki-laki. Kemudian kalau uretra dia dibagi 4 pars, uretra pars intramural, pars prostatiki, pars membranaceae, sama pars spongiosa. Itu saja. Kemudian apa lagi ya? Ini tampakan lateral. Kemudian di sini ada frenulum yang bagian inferior. Kemudian glansnya ada, preputium itu kulit. Nah, ini preputium yang akan dibuka ketika sirkum. Kemudian ada corona glans bagian di penis yang ini coronanya, ini corona glans yang melingkar, corona glandis. Kemudian itu saja kayaknya ya untuk penis. Nah, uretra seperti yang saya bilang tadi, ada uretra pada laki-laki, ada uretra pada perempuan. Kalau uretra pada laki-laki panjangnya sekitar 25 sampai 30 cm, kalau perempuan lebih pendek. Nah, ini. Kalau uretranya pars spongiosum 15 cm, membranaceae 1 sampai 2. Jadi panjang totalnya sekitar 20 cm lah. Dia dibagi 4 pars intramural ketika masih berbatasan dengan vesika urinaria, pars prostatica ketika dia di prostat, pars membranaceae pas peralihannya, kemudian pars spongiosa. Kemudian ductus ejaculatorius sudah tadi, ini tinggal dibaca. Nervasinya sudah, yang penting ditahu kalau dia simpatis nervus pudendus, kalau dia parasimpatis phalanx pelvici. Kemudian limfonodinya wanita. Ini saja mungkin yang saya tambahkan lagi bedanya laki-laki sama perempuan. Nah, kalau kalau wanita ketika dia dari ureter, dia kan langsung masuk ke vesika urinari, langsung keluar lewat uretra. Tidak ada prostatnya, langsung keluar ke uretra, yang uretranya pun lebih pendek dibanding dengan laki-laki. Ini tampakan dari samping. Ini ureternya yang masuk ke vesika urinari. Ya, saya pikir itu mungkin untuk pelajaran kita pada hari ini tentang anatomi normal daripada urologi. Untuk klinisnya dapat dilihat pada slide berikutnya yang edisi kedua yang tentang anatomi klinis dari sistem urologi. Demikian tutorial kita pada hari ini. Saya tutup.
salam rekan sejawat aturan production 11122. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.